Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Saskia Putri Handayani dengan NIM 2114030044 dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang macam-macam ideologi Pancasila. Yang pertama, ideologi Marxisme. Ideologi Marxisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang dibuat berdasarkan bentuk perlawanan Karl Marx terhadap ketidakadilan sistem ideologi kapitalisme. Yang kedua, ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang dapat diidentikan dengan ideologi komunisme. Hal ini karena prinsip yang mendasar yaitu sama-sama akan mengutamakan segala kepemilikannya secara bersama-sama dan tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Seluruh aset dan modal akan dikuasai secara bersama-sama demi kepentingan suatu bangsa dan negara. Yang ketiga, ideologi fasisme. Ideologi fasisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang mirip dengan sistem kerajaan zaman. Ideologi ini lebih menekankan pada kepemimpinan tunggal. Kekuasaan ini khusus dipegang oleh seseorang yang dianggap kuat dan mampu mengatur sistem bernegara. Salah satu macam-macam ideologi ini dikenal kuat dan keras, sudah pasti membuat ruang gerak setiap orang terbatas untuk bisa memenuhi hak-haknya. Ideologi fasisme membuat kekuasaan dan wewenang mengatur tidak ada yang mengganggu dan mengawasi. Orang yang menganut paham ini akan percaya dengan pimpinan tunggal kuat. Yang keempat, ideologi nasionalisme. Ideologi nasionalisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang menitik beratkan kepada kedaulatan negara, hal yang mutlak dan tidak boleh diganggu oleh pihak manapun. Setiap warga negara haruslah memiliki rasa mencintai negara lebih dari apapun dengan berjuang dan berkorban secara bersama-sama demi menjaga kedaulatan negara. Pada saat ini, nasionalisme dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu nasionalisme kewarganegaraan, nasionalisme etnis, dan nasionalisme romantia. Nasionalisme kewarganegaraan menunjukkan bahwa warga negara merupakan komponen yang berperan sangat di dalam tatanan sistem bernegara. Jadi, kekuatan utama dari suatu negara bertumpu kepada warga negara. Nasionalisme etnis menitik beratkan kepada budaya dan etnis sebagai komponen yang berperan dalam suatu negara. Sedangkan nasionalisme romantik adalah suatu kondisi budaya, ras, dan etnik sebagai sumber kebenaran politik. Yang kelima, ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang cukup dikenal di dunia. Ideologi kapitalisme ini dipopulerkan oleh Bapak Ilmu Ekonomi Dunia, yaitu Adam Smith. Salah satu dari macam-macam ideologi ini digagas oleh Adam Smith karena tidak setuju dengan ideologi yang merkantilisme yang berkembang pada saat itu. Teori Adam Smith mengenai ideologi kapitalisme yang cukup dikenal luas yaitu teori invisible hand, tangan yang tidak terlihat. Ideologi kapitalisme menekankan kepada penguasaan modal oleh pihak swasta yang dimana negara tidak berhak mengatur dan membuat undang-undang yang dapat mempersulit jalannya usaha mereka. Yang keenam, ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang menekankan pada kebebasan, terutama kepada setiap golongan untuk dapat mengekspresikan keinginannya sendiri tanpa ada larangan dari pihak lainnya. Asal katanya yaitu liberal, yang berarti kebebasan. Ideologi ini menganggap bahwa setiap orang harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mencapai sesuatu. Setiap individu berhak untuk menentukan sendiri berbagai hak umum seperti hak politik, hak beragama, dan berbagai hak lainnya. Yang ketujuh, ideologi demokrasi.
Ideologi demokrasi adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang dianut pemerintah Indonesia sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Suara rakyat akan diwakili oleh dewan yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, dalam proses perjalanannya suatu negara maka akan diadakan pemilihan umum yang berfungsi untuk memilih legislatif atau perwakilan rakyat dan eksekutif pemerintahan yang akan saling bersinergi dalam membangun negara. Beberapa negara yang menganut sistem demokrasi yaitu Norwegia, Denmark, Amerika, Swedia, Venezuela, Australia, Belgium, Belandia Baru, dan masih banyak lagi. Yang kedelapan, ideologi feminisme. Ideologi feminisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang menitik beratkan kepada kesetaraan, hak serta kewajiban bagi perempuan. Kesetaraan tersebut meliputi hak ekonomi, politik, sosial, budaya, ruang pribadi, dan ruang publik. Tujuan utama dari ideologi ini adalah memperjuangkan hak perempuan yang dahulu kala tidak boleh bersekolah, berpolitik, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, ideologi anarkisme. Ideologi anarkisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang menganggap bahwa negara merupakan sebuah gangguan dan tidak perlu ada. Sebagian wilayah di Spanyol menganut ideologi. Ideologi ini menitik beratkan kepada kebebasan setiap individu, di mana sebuah tatanan negara dan politik dianjurkan untuk dibubarkan dan digantikan dengan tindakan sukarela dari setiap warga negara. Di dalam sistem ini tidak ada hierarki, di mana setiap orang dapat memainkan perannya sesuai kehendak masing-masing. Ideologi ini mulanya dianggap relevan, namun pada praktiknya banyak terjadi kebingungan dan akhirnya bubar. Yang ke-10, ideologi konservatisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang menitik beratkan pada sistem tata kelola dan nilai-nilai ajaran tradisional serta kuno. Salah satu dari macam-macam ideologi ini anti sekali dengan segala bentuk globalisasi dan modernisasi yang berkembang di seluruh dunia. Popularitas ideologi konservatisme ada sejak Revolusi Prancis. Menurut pandangan penganut ideologi ini, globalisasi dan modernisasi merupakan hal yang sia-sia dan memberikan dampak buruk bagi kehidupan mereka. Globalisasi menurut mereka dianggap dapat menumbuhkan perpecahan, persaingan tidak sehat, dan adanya kesenjangan. Yang ke-11, ideologi libertarianisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang kombinasi antara ideologi liberalisme dan sosialisme. Setiap orang memiliki kebebasan baik politik dan ekonomi. Akan tetapi, kepemilikan pada berbagai sektor strategis, salah satu dari macam-macam ideologi ini lebih dibebankan kepada negara. Pemerintah adalah alat mengatur dan menguasai sistem tatanan negara. Ideologi Nazisme. 12. Ideologi Nazisme. Ideologi Nazisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang identik dengan seorang tokoh asal Jerman, Adolf Hitler. Singkatan dari Nazisme adalah nasional sosialisme. Salah satu dari macam-macam ideologi ini bukan hasil gagasan dan ide original, akan tetapi dari penggabungan ideologi, dan yang paling terlihat adalah anti-Yahudi. Pada masa kejayaan Adolf Hitler, banyak orang Yahudi yang dipenjarakan dan dibunuh di seluruh dunia. Paham ideologi yang satu ini sangat kejam, keras, dan kuat.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.